Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Apakah semuanya ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Karena kita semuanya sehat, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat kembali ke sekolah dan bisa berkumpul dengan teman-teman kita di kelas di kelas 5. Nah, masih semangat nak? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah, apakah anak ibu sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, tolong perhatikan dulu mejanya nak. Kalau ada yang kurang rapi, tolong rapikan mejanya. Kemudian lihat kanan dan kirinya. Jika masih ada sampah, tolong diambil, masukkan ke tong sampah. Sudah bersih nak? Belum? Nah, jika ada sampah, tolong masukkan ke tong sampah nak. Nah, sudah rapi? Masukkan ke tong sampah. Nah, kalau kelas kita bersih, tentu kita akan nyaman dalam belajarnya. Sudah Bibi? Nah, silahkan duduk lagi nak di bangkunya. Nah, ambil nak ya, buang ke tong sampah. Nah, bagi yang sudah bersih, tolong duduk yang rapi ya nak ya. Perhatikan ibu ke depan. Nah, Fajar, tolonglah rapikan bajunya nak. Kerah bajunya tolong dirapikan. Safwan, duduknya sudah rapi. Bagus anak ibu ya. Sudah, Palan. Duduk Palan. Nah, kalau kita membuang sampah itu kantong sampah ya nak ya, jangan di jendela ya. Sudah Palan. Nah, perhatikan ibu ya. Sudah siap untuk belajar ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa ya nak. Berdoa. Hormat
Tolong ketua pimpin lagi nak selawatnya nak. Sallallahu perhatikan nak, di samping kanan dan samping kirinya ada teman kita yang tidak hadir. Ada siapa nak? Razik. Kemana Razik? Tempo. Demam. Razik, semoga permisi izin dia nak. Bagi yang sakit kita doakan teman kita semoga cepat sembuh ya nak ya, supaya bisa berkumpul kembali dengan kita di kelas ini. Nah, kemudian setelah kita tadi berdoa, kemudian absennya sudah ibu ambil, sekarang untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, nanti semua anak ibu bernyanyi ya nak ya, dengan semangat ya. Nah, kita mulai.
Lanjut kita ke pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Hari apa sekarang ya? Hari Jauh-jauh. Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025. Pembelajaran kita mengenai coding dan ibu singkat KA, kecerdasan artifisial. Ya, Nak? Sudah dikeluarkan bukunya, Nak? Nah, keluarkan bukunya bagi yang belum. Keluarkan bukunya, Nak. Sudah? Sudah, Naya? Sudah? Sudah. Kelompok kaki sudah? Ya. Kelompok kepala sudah? Nah, perhatikan Ibu Ena ya. Minggu lalu siapa yang masih ingat materi kita? Materi kita minggu lalu siapa yang masih ingat? Tapi Bibi, apa Bibi materi kita minggu lalu Bibi? Kemarin Ibu sudah menjelaskan ada 4 metode berpikir komputasional. Nah, yang Ibu jelaskan kemarin adalah dekomposisi. Siapa yang masih ingat apa itu dekomposisi? Sudah dicatat kemarin, Nak? Sudah? Nah, lihat catatannya lagi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi yang mana Ibu catat kemarin. Ibu masih ingat posisinya di sebelah kiri. Dekomposisi. Ada yang tahu, Nak? Dekomposisi? Lupa? Nah, dijelaskan lagi ya, Nak ya. Dekomposisi adalah Bibi. Habibi, coba Habibi. Menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Bagus. Menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, tepuk salut dulu untuk Habibi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi dekomposisi itu adalah menyelesaikan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Apa contohnya kemarin, Nak? Nah, siapa yang masih ingat apa contoh dekomposisi? Habibi, ya Bibi. Masalah gelas yang kotor, solusi membagi ke masing-masing. Nah, bagus. Masalahnya kemarin kelas kita kotor. Nah, bagaimana kita mencari solusi agar kelas kita ini bersih? Nah, yang pertama kemarin membagi tugas masing-masing anak ibu. Ada yang membersihkan kaca, ada yang membersihkan lantai, bagus. Ada yang membersihkan mengambil sampah, membersihkan papan tulis, menyapu mengepel dan lain-lain, sehingga kelas kita yang kotor tadi bisa bersih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi algoritma. Nah, masuk ke materi algoritma. Perhatikan ya, Nak. Dan siapa yang bisa membantu Ibu membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bibi, tolong bacakan, Nak. Tujuan berbelajar. Boleh ke depan, Nak. Boleh ke depan. Bibi ke depan.
menganalisis ada apa? Menganalisis permasalahan sederhana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bagus. Yang kedua, menciptakan konsep algoritma. Enak? Tidak jelasnya melalui penyusunan langkah-langkah sederhana dan terstruktur. Nah, terima kasih Bibi. Tepuk tangan untuk Bibi dulu ya. Dan sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Tahu. Yang pertama menganalisis permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dapat menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana. Nah, kita lanjutkan. Nah, kira-kira nak, gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Gambar apakah ini? Gambar peta. Bagus. Gambar Dena. Kelompok Sapan. Gambar apa ini nak? Gambar peta. Kalau kelompok Zigo, gambar peta. Kelompok ini gambar Dena tadi Nana. Dena atau peta. Nah, ini adalah gambar peta, betul juga. Gambar denah, betul juga. Nah, di sini di denah ini kita bisa apa fungsinya denah? Kita bisa melihat rumah, bisa melihat lokasi suatu tempat. Nah, bisa melihat lapangan bola kalau denahnya ada lapangan bola. Nah, di mana biasanya kita melihat denah? Nah, di peta bisa, di HP, ya di HP juga bisa, di laptop. Nah, yang sering itu kalau ada orang pesta, di belakang undangannya itu ada denah lokasi pestanya. Nah, sekarang Ibu ada cerita nak. Ada seorang anak murid, dia baru pindah di suatu sekolah. Kemudian dia tercakap dengan gurunya. Perhatikan ini. Nah, nama anak muridnya Rudi. Siapa yang bisa membacakan? Nah, Bibi sudah. Kita beri kesempatan untuk Raffi. Nah, kalau tidak jelas boleh dilihat di laptop Ibu. Sini nah. Nah, Rudi berdialog dengan gurunya. Boleh dibaca ini. Apa kata ibu gurunya kepada Rudi? Situ boleh, boleh di sini. Rudi tadi bapak kepala sekolah besar sekolah ibu supaya kamu berada di ruang perpustakaan. Apa kata Rudi? Baik kok, terima kasih. Nah, bagus Raffi. Nah, tepuk tangan untuk Raffi dulu nah. Jadi ibu guru bertanya kepada Rudi. Apa kata ibu guru? Rudi, tadi bapak kepala sekolah berpesan kepada ibu supaya kamu menemuinya di ruang perpustakaan. Lalu Budi pun menjawab, baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian Rudi pun keluar meninggalkan kelas. Ternyata sesampainya di luar Rudi kebingungan karena dia tidak tahu di mana lokasi perpustakaan itu. Nah, kemudian dia menemui ibu gurunya
kata Rudi, maaf Bu, ruangan perpustakaannya yang mana ya Bu? Kemudian ibu gurunya menjawab, mungkin ibu gurunya ini lagi ada keperluan lainnya nak ya. Apa kata ibu gurunya? Kamu lihat saja di denah ini ya Rudi. Kemudian ibu gurunya memberikan selembar kertas yang berikat pita. Nah, di situ ada denah lokasi. Nah, setelah Rudi membuka petanya, terlihatlah denah seperti gambar berikut. Nah, ini perpustakaan antar akhiran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5. Nah, di mana posisi Rudi sekarang? Di mana posisinya? Ada Rudi. Ini gambar Rudi. Nah, di mana posisinya? Di depan kelas 5. Apa permasalahan Rudi tadi, Nak? Bagus. Dia akan menuju perpustakaan, mencari perpustakaan. Dia ingin menemui kepala sekolah. Lalu bagaimana caranya kita membantu Rudi ini agar sampai ke perpustakaan? Ya, dengan melihat peta di sini ada langkah-langkahnya. Nah, siapa yang tahu? Nah, kita arahkan ya. Nah, kita suruh Rudi berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berjalan ke depan 7 langkah. Berjalan ke depan 7 langkah. Ke depan 7 langkah. Setelah dia sampai di sini, belok kiri. Bagus, belok kiri. Kemudian berapa langkah lagi Rudi harus berjalan, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampailah Rudi di perpustakaan. Nah, bagus anak ibu ya, sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Rudi. Jika seandainya kita menyuruh Rudi belok kiri, tadi belok kiri, belok kanan, dan berjalan 5 langkah sampai ke kedua. Tadi tujuan Rudi kemana, Nak? Jadi dia salah tersesat, dia salah jalan, salah arah, tersesat. Nah, kalau kita menyuruhnya, menginstruksikannya berbelok ke kanan, tentu dia akan salah jalan, tidak sampai dia ke tujuan yang dia inginkan. Nah, seperti itulah komputer bekerja. Nah, kalau kita menginstruksikan komputer itu salah jalannya, maka komputer itu tidak akan bekerja seperti apa yang kita inginkan. Nah, bisa dibilang dia error nanti ya, Nak ya. Tetapi jika komputer itu kita berikan instruksi yang jelas, langkah-langkah yang jelas, yang teratur seperti pemecahan masalah yang kita lakukan tadi, maka akan sampai ke tujuan yang diinginkan. Sudah paham nggak? Sudah paham? Ya Nak, sudah paham? Nah, bagus. Kemudian kalau anak ibu sudah paham, kita lanjutkan. Nah, ibu tadi sudah membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok M. Nah, nanti ibu akan memberikan tugas, memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik untuk setiap kelompoknya ya, Nak ya.
akan memberikan lembar kerja setiap kelompok. Nah, bagaimana anak ibu nantinya menyelesaikan tugas ini? Yang pertama, langkah-langkahnya: tulis nama anggota kelompokmu di lembar jawabannya. Tulis namanya, misalnya kelompok 4, tulis namanya Zaki, Safwan, Gazi, Baim. Nah, kelompok yang lain juga seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatikan denah berikut. Nah, ternyata di lembar kerjanya ada sebuah denah yang akan kita selesaikan masalahnya. Di sini nanti ada masalah. Kamu tuliskan, diskusikan bersama teman kelompokmu apa permasalahan yang terjadi. Tuliskan di sini ya, Nak ya. Kemudian setelah itu di lembar berikutnya ada pertanyaan, rancang algoritmamu. Apa artinya itu? Beritanya, susunlah algoritma, urutkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah pilihanmu menggunakan kartu instruksinya. Nah, seperti berjalan 7 langkah tadi, anak ibu tuliskan di sini ya, Nak ya. Tetapi menuliskannya dengan menggunakan kartu instruksi. Di sini nanti ada 4 warna. Pink untuk seperti ini kartunya, Nak ya. Pink nanti untuk maju, kuning untuk belok kiri, hijau untuk belok kanan, kemudian oranye untuk mundur. Misalnya tadi Rudi berjalan 2 langkah, kita tempelkan yang warna pink 2. Kalau belok kiri, tempelkan warna yang sesuai dengan perintahnya. Paham ya? Bisa bekerja? Nah, dalam bekerja nanti semuanya berdiskusi ya, Nak. Saling bekerja sama. Nah, ibu bagikan LKPD-nya ini untuk kelompok berapa ini? 4. Ini untuk kelompok itu di situ. 3. Putar bangkunya, Nak. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1. Nah, isikan, tuliskan namanya. Sudah? Kemudian kartu instruksinya lagi, Nak. Ini untuk kelompok 4. Nah, lihat warnanya. Di sini ada petunjuknya. Ini untuk kelompok 2 ya, Nak. Tentunya ini untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nah, tuliskan namanya. Jangan sampai ada teman kita yang belum dituliskan namanya ya, Nak. Nanti kalau kurang kartunya boleh minta lagi ke ibu ya. Tuliskan nama, kemudian kerjakan. Adif, ada yang perlu dibantu ya? Kurang jelas, Nak? Sudah? Namanya sudah? Nah, diskusikan bersama teman-teman. Apa permasalahan yang terjadi? Apa permasalahannya? Nah, ingin pergi ke lokasi pesta tulisan, ingin pergi ke lokasi pesta. Diskusikannya, Nak. Nah, kelompok ini bagus dia bekerja sama, kelompok 1 juga bagus, kelompok 3 dan
maju. Maju. Ada yang kurang paham nak? Tinggal menempelkan. Ayo, tunggu satu. Ayo, coba maju. Coba dan pelan-pelan ya nak. Di logo. Maju. Pelan-pelan. Kalau tangannya ya. Berarti anak warna pinknya nak. Siapa anak warna pinknya nak? Sudah? Nah, satu baru. Berapa langkah dia? Nah, gue maju. Kalau dia berjalan 3 langkah ke depan, buat warna pinknya susun menjadi 3 langkah. 6. Terserah kita. Jalan menuju lokasi pestanya Bangga itu nak. Tidak cuma satu jalannya. Boleh terserah Ibu pilih melalui jalan yang mana boleh. Boleh jalan. Jangan naik ke atas meja nak. Susah. Sudah. Nah, berapa langkah mak? Berapa? Dua. Berapa langkah maju? Dua. Ini apa jalannya? Nah, ke situ. Dan dua warna pinknya nak. Dua warna pinknya. Berarti dia terserah awak. Nah, itu yang jadi diskusi ya nak. Nah, yang jalannya yang ke awak lampu itu yang diskusikan dengan temannya. Jangan main apa pilih si kanan. Jangan ke situ. Di maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Kemudian belok kanan. Kalau belok kiri, belok nak. Belok kiri. Kuning, bagus. Nah, kalau lampu 4 paham instruksi ya. Nah, jalannya tidak hanya satu didiskusikan. Kemana jalan yang tercepat? Hah? Boleh terserah dijalankan, boleh dijamin. Kuning benar. Iya. Boleh jalankan. Baru menang. Nah, Ziko. Terserah kamu jalannya yang kita awak lalui, nah terserah awak. Jadi dia barengan kita ya. Gazi hebat ya tadi pandai ya tadi. Nah, bagus. Aku palang kok sampai nanya ke meja saking semangat dari diskusi. Coba nak. Nah, bagus. Warna kuning. Tambah warna kuning ya. Tambahkan warna kuning. Warna kuning. Ya boleh terserah. Pilih jalan yang tersimpang boleh. Yang menurutmu baik jalannya boleh.
Jadi sudah semuanya ya nak ya. Dan sebelum kita masuk ke penampilan kelompok, kita ice breaking dulu ya nak ya. Nah, lihat ke depan lagi, putar lagi kursinya, lihat ke depan, kita lihat tayangan videonya. Nah, sudah. Dua orang ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya nanti? Nah, kita akan mempresentasikan yang satu orang membacakan instruksi, yang dua orang, yang satu lagi menjadi robotnya, ya, menjadi robot yang akan mengikuti instruksi dari temannya tadi. Nah, bacakan jawaban nomor 1. Baca assalamualaikum, perkenalkan dirinya. Kami dari kelompok 4 kan? Assalamualaikum. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bacakan juga nak. Gazi yang membacakan. Apa pertanyaan kedua? Bacakan Gazi. Tunggu. Rancang algoritmamu, susunlah masalah. Ya. Ya. Nah, instruksinya temannya yang akan mempraktekkan. Nah, jadi
Gazi berdiri di sini. Gazi berdiri di sini. Yang Safwan berdiri di sini. Nah, Safwan akan mempraktekkan bagaimana rancangan algoritma yang didiskusikannya tadi dengan kelompok bersama kelompok M. Nah, maju 2 langkah berarti maju 2 kotak. 1, 2. Belok kiri. Kemana belok kiri, nak? Berarti tempatnya sempit ini ya, nak? Di mana? Dan pakai langkah kaki saja, nak. Tidak usah pakai kotak apa namanya ini, keramik. Nah, di sini Safa. Berikan lagi instruksinya, Gazi. Maju 2 langkah ke depan. Maju 2 langkah, 1, 2. Nah, belok kiri. Hah? Ulang lagi, nak. Ulang lagi. Mana spidol ibu, nak? Maju ke depan 2 langkah. Maju ke depan 2 langkah. Belok kiri. Belok kiri. Nah, belok baru, nak. Belum jalan lagi, nak. Ulang lagi. Nah, maju 2. Maju 2 langkah. 1, 2. Nah, stop. Belok kiri. Nah, belok kiri baru. Berapa langkah majunya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Belok kanan. belok kanan. Kemana kanan? Bagus. Kemudian maju Langkah ke depan. 4. Langkah. Sudah? Sudah? Nah, sudah terbayang anak ibu bagaimana jalannya tadi? Sudah ada yang sama instruksinya dengan kelompok 4? Ada yang sama jalannya? Ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, lanjut kelompok 1. Bagus. Sama tadi seperti kelompok 4. Bacakan jawabannya, kemudian satu temannya jadikan robotnya. Nah, perkenalkan diri, ucapkan salam, perkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Nah, bacakan jawaban untuk nomor 1. Nah. Bagus. Kemudian rancangan algoritmanya tolong dipraktekkan. Boleh siapa? Najwa boleh berdiri di situ. Nah. Berdiri. Fatin yang memberikan instruksi, Najwa yang mempraktekkannya. Najwa yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata kelompok 6 memilih jalan maju 6 langkah. Kalau kelompok 4 tadi maju 2 langkah. Lanjutkan. Belok kiri maju. Belok kiri dulu Najwa. Belok kiri Najwa. Kiri kemana? Kayak gitu Najwa. Nah, belok kiri. 6 langkah. Kalau belok kiri kemana itu nah? Berarti menghadap dinding ya. Berapa langkah menghadap dindingnya nanti? 6 langkah. Nah, sudah terbayang ya Nak ya? Kalau pas dulu udah ini ya. Nah, maju dia tadi 6 langkah.
Satu, bacakan soalnya, kemudian jawabannya. Satu, diskusikan bersama teman kelompoknya. Apa permasalahan yang terjadi? Permasalahannya dia ingin pergi ke lokasi pesta. Bagus. Lanjut. Mbak Im. Rancangan lagi, rancangan algoritma. Sebenarnya lokasinya harus luas ya karena terhalang. Nah, kita sesuaikan saja. Rancang algoritmanya tampilkan. Nah, sekarang Rapi yang menjadi robotnya lah. Ya, nah, menjadi robot. Nah, berdiri di sini Rapi. Sini. Nah, bacakan Bibi apa itu? Nah, Bibi yang membaca, Rapi yang jadi robotnya. Bisa di situ guys. Bisa? Perhatikan ya. Maju. Berapa langkah? 6 langkah ya, bagus. Belok kiri. Nah, bagus. 6 langkah. Maju 6 langkah. Nah, sampaikan dia di lokasi pes. Nah, ternyata lokasi pesnya beda dengan posisi ibu. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Bibi sini nak tempat kerjanya. Lanjut kita ke kelompok lagi. Bagus, yang sudah memberikan apresiasi kepada temannya. Itu akhlak yang baik. Nah, lanjut Tigo. Lanjut Tigo. Kita lihat penampilan dari kelompok 3. Nah, perhatikan nak. Tidak ada yang berbicara. Lagi lihat ke depan nak. Sabar. Lihat ke depan, perhatikan. Lihat ke depannya nak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ligo, teman saya Nurul Fajar. Kami dari kelompok 3 Akan akan menyelesaikan tugas. Diskusikanlah bersama teman kelompokmu apa permasalahan yang terjadi. Masalah ingin pergi ke pesta ulang tahun Ayu dia dekat. Nah, kemudian langkahnya lagi. Posisinya sama seperti posisi Rapi tadi, supaya nanti mudah dalam Fajar melangkah. Nah, maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belok kiri. Belok kiri. Maju 6 langkah. Maju 6 langkah. Sudah? Sudah? Sudah sampai dia di lokasi pesta. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan yang semangat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Nah, sudah, silakan Sigo.
2 dan kelompok 3. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita harus bisa memilih mana penyelesaiannya yang singkatnya ya, supaya masalah kita cepat teratasi. Nah, sudah dinilai tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok F. Nah, kira-kira masih ada yang belum paham materi hari ini? Masih? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Nah, Rapi, bagus. Coba Rapi kemukakan pendapatnya apa materi kita hari ini? Nah, tentang coding. Apa ini? Tentang peta, bagus. Apa lagi? Rudi masuk sekolah yang tidak tahu uang perpustakaan tadi ya nak. Kemudian apa lagi materi kita? Nah, apa intinya materi kita hari ini? Apa nak? Bisa? Ya, berdiskusi. Nah, ibu simpulkan materi kita hari ini tadi. Anak ibu sudah hebat, sudah pintar menyelesaikan suatu permasalahan, menentukan permasalahan yang terjadi, ya nak ya. Bisa anak ibu menentukan apa permasalahan yang terjadi. Sudah ditulis di buku tugasnya, di lembar diskusinya tentang penyelesaian masalah ya Safwan. Zigo, apa tadi nak? Apa kesimpulannya tadi? Hah? Anda ibu sudah bisa pendapat? Iya, pelajaran coding tentang Anak ibu sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari, sudah bisa menentukannya tadi. Dan yang terpenting, anak ibu tadi sudah bisa menentukan, memecahkan masalah tadi ya nak ya, memecahkan masalah dengan berbagai cara. Nah, dengan urutan yang logis dan sistematis serta berurutan. Itu menandakan anak ibu sudah hebat dalam merancang algoritma dan menentukan permasalahan yang terjadi. Itu inti pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semuanya nak? Bagus. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Terus, nah untuk hari ini sebelum kita tutup pembelajaran kita, ketua pimpin teman-temannya untuk bersyukur. Hormat tidak berkeburuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buku yang ada di atas meja masukkan ke dalam tasnya. Alat tulis, pensil, pena masukkan ke dalam tas. Nanti anak ibu boleh keluar main ya nak ya. Sudah? Sudah? Nanti kalau ada yang tertinggal di atas meja, takutnya nanti ada yang hilang ya nak. Makanya semua
keluar main. Terlampau